Nggak ada akhlak tuh orang. Fix, gue harus resign. Maaf Pak, saya mau resign. Saya udah gak kuat kerja di sini. Lagian juga saya di kosan sendirian Pak, takut. Sering ngerasa gitu. Baca novel resign biar mantap resignnya. Hehehe. Halo semuanya, aku mau coba review salah satu novel yang udah aku punya dari tahun 2018. Dan ini siapa tahu bisa kasih rekomendasi buat teman-teman yang lagi nyari novel apa nih yang pengen dibaca gitu. Mungkin juga dari teman-teman yang lain semuanya udah pada pernah baca novel ini ya. Jadi aku merasa nggak terlalu spoiler nantinya ke depannya. Oke, ini ada novel Resign karyanya Almira Bestari. Dulu waktu aku awal-awal beli novel ini tuh ekspektasi aku lebih ke mungkin ini cara tips-tips resign yang tepat, cepat, nggak pakai drama sama bos. Itu yang aku pikirin. Terus juga mungkin benar-benar disajiin kayak dikit cinta-cintaan lah. Namanya juga novel gitu. Tapi setelah aku baca dan aku cermatin setiap partnya itu, novel ini lebih nyeritain bagaimana tentang kisah cinta si Rara sama Tigran gitu. Rara sendiri seorang pegawai di kantor swasta, perusahaan swasta yang dimanajeri oleh Tigran. Jadi Tigran itu atasannya si Rara persis gitu. Rara yang selalu pengen keluar atau resign karena udah nggak kuat sama tingkahnya si Tigran sebagai bosnya, itu sudah berkali-kali mau ngajuin resign tapi nggak bisa gitu. Dan sampai-sampai dia sama gengnya itu bukan terjebak sih, jadi bikin taruhan karena ternyata yang nggak kuat sama sikap si Tigran itu nggak cuma si Rara, tapi semua bawahan di unitnya si Tigran itu nggak kuat. Dan karena mereka klop dan mereka kasih nama mereka sendiri tuh Cungpret, Kacung Kampret. Mereka sampai bikin taruhan kalau siapa yang keluar duluan atau siapa keluar duluan itu yang menang gitu. Dan itu di lain cerita, karena ini novelnya romansa cinta-cintaan, kita bakal disuguhin gimana perjuangannya si Tigran buat dapetin Rara gitu. Karena ternyata Tigran itu udah nyimpen perasaan ke Rara itu udah jauh banget sebelum si Rara kerja di situ gitu. Sampai ada beberapa part yang menjelaskan menurut aku ya kalau si Tigran itu makan temen gitu. Gitu. Terus yang bikin ceritain di sini tuh menarik lagi adalah konsepnya itu lebih ke kesel, gemes sama cheesy gitulah. Gimana enggak? Secara si Rara yang mungkin ekspektasi dia namanya juga S2 Australia ya di sini ceritanya. Ini mungkin kayak pengen dilamar cowok gimana, pengen ditembak cowok gimana. Lah, buah dari perjuangannya si Tigran ternyata itu dia nembak si Rara itu di parkiran gitu. Terus juga dia malahan ngelamarnya itu di bioskop ketika Rara pulang kantor. Keadaan masih kumus-kumus gitu. Itu yang membuat kayak kalian jangan berekspektasi lebih ada adegan-adegan romantis dengan ala-ala candlelight dinner di restoran mahal yang seperti apa gitu. Tapi itu yang bikin kita kayak akhirnya tuh ngakak gitu. Soalnya Rara sendiri aja di sini tuh kayak mempertanyakan maksudnya apa ini, maksudnya apa gitu. Ini sih menurutku jadi pengemasannya keren gitu lah, nggak garing. Terus dengan latar kehidupan Jakarta, menurutku cerita ini tuh novel ini tuh benar-benar berhasil mengilustrasikan gimana sih hektiknya para pekerja Jakarta. Dari yang mereka yang pekerja rodi lah kasarannya, yang berangkat pagi, pulang malam mungkin sampai tengah malam ya, mau ngambil cuti aja susah buat ngikutin ekspektasi sama standar bosnya gitu. Kita juga bakal disuguhin gimana sih bukan. Yang menarik di sini adalah
hektiknya kerja di Jakarta yang diceritain di sini itu malahan bakal bikin kita ketawa karena kita mungkin bagian dari situ, guys. Kita pernah rasain di situ yang namanya rapat sering dengerin bos ceramah AUEO bikin, terus kita disudutin di rapat itu, terus juga gimana ribetnya revisian laporan yang mungkin sampai berpuluh-puluh kali nggak diterima-terima, sampai drama mungkin ya pengen nangis di situ. Itu yang sebenarnya diceritain latar belakang mereka pengen resign gitu, gimana kekejamannya si Tigran lah. Terus tapi nggak jauh dari situ kita juga kan merasa terrefleksi dengan kekocakan si Cungpret ini gitu. Jadi mungkin kalian ini yang bikin kalian akan kangen sama teman-teman kalian di kantor karena kita lagi WFH gitu ya. Gimana kita kumpul saling gibahin si bos gitu loh. Jadi ketika ada informasi menarik itu akan menentukan strata lu di geng itu gitu. Itu benar-benar diceritain sih di sini, dan itu kayak refleksiin, oh gue sering kayak gini, gue sering. Oke, cukup untuk review dari novel Resign yang pernah aku baca di tahun 2018. Mungkin ini bisa jadi rekomendasi teman-teman yang lagi nyari buku atau nyari novel untuk mengisi WFH, atau teman-teman yang pengen beralih mencoba untuk baca buku deh mulai dari sekarang. Ini bisa rekomendasi banget. Terus untuk beberapa mungkin di postingan ke depan aku juga bakal ngasih review-review dari novel-novel lain yang pernah aku baca yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian gitu. Oke, sampai jumpa di review selanjutnya.